Renungan Terang Hidup Selasa 30 Januari 2024. Tema: berpegang kepada kebenaran. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Tidak pernah terbersit di benak Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bahwa ia akan mengalami persoalan besar dari lawan politiknya di tahun 2017. Pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu pada tanggal 30 September 2016 mengutip penggalan surat Al-Maidah ayat 51 untuk mengilustrasikan isu SARA. Digiring lawan politiknya kepada isu penistaan agama yang membawa Ahok ke ranah hukum. Beberapa hari setelah pidato Ahok, Buniani, seorang dosen, menyebarkan pidato Ahok akhirnya tersebar luas di media sosial. Akibatnya banyak pihak yang menuduh Ahok menistakan agama. Walaupun Ahok telah berulang memberikan penjelasan yang sesungguhnya bahwa ia tidak menista agama. Pada tanggal 7 Oktober 2016, Habib Nopel Kaidir Hasan melaporkan Ahok ke kepolisian. Laporan polisi nomor LP 101010/2016 Bareskrim berisi laporan penghinaan agama. Ahok diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan agama melalui media elektronik di YouTube. Meski Ahok telah meminta maaf kepada masyarakat, gerakan masyarakat secara masif membuat masalah Ahok diperintahkan Presiden Jokowi dibawa ke pengadilan secara terbuka. Gelar perkara dilakukan secara terbuka 15 November 2017, naik ke dugaan penistaan agama. Selama berjalannya sidang, Ahok dengan tertib mengikuti setiap persidangan, sampai akhirnya dengan berat hati Ahok menerima vonis tuntutan hakim 2 tahun penjara. Ahok tidak takut sedikit pun karena ia berpegang kepada kebenaran. Katanya mengutip ayat Alkitab Mazmur 138 ayat 8a berbunyi, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Berkat kesetiaan Ahok bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, meski ia dalam penjara melepaskan jabatan gubernur, Ahok tetap tegar dan kuat. Tuhan menyertainya dan ia setelah 2 tahun lepas dari penjara. Amsal-amsal Salomo mempertegas bagaimana hidup berpegang kepada Tuhan dengan menuju pada kebenaran yang sejati dan bukan melakukan kejahatan dalam hidupnya. Amsal 11 ayat 19.
Salomo dalam hal ini sangat jelas memberitahukan bahwa yang tidak berpegang kepada kebenaran akan menuju kematian. Tetapi orang yang melakukan kebenaran akan menuju kepada kehidupan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam memilih hidup itu akan sulit, sebab pilihan yang kita ambil akan menentukan cara kita mempertanggungjawabkan pilihan kita sendiri. Dalam hal ini, mau hidup atau mau mati. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Begitu orang menerima Yesus, orang tersebut merasakan tinggal dan berjalan dalam kebenaran. Ia akan berjalan dalam kehidupan yang sebenarnya. Di dunia saat ini, Roh Kudus menuntun langkah orang percaya untuk mengetahui kebenaran Tuhan yang tertuang dalam firman Tuhan. Kelak pada kedatangan Yesus kembali ke dunia, orang percaya di bawah Yesus hidup abadi di sorga. Lawan dari berpegang kepada kebenaran adalah berpegang kepada kejahatan. Orang-orang yang senantiasa bersandar kepada hal-hal yang jahat, dia akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Apa arti kehidupan kita hari ini jika pada akhirnya kita akan binasa? Renungan. Ketika Anda sedang mengalami masalah besar dalam hidup, siapakah Anda andalkan untuk menyelesaikan masalah yang Anda hadapi? Mengapa kita penting untuk bersandar kepada kebenaran? Apa dampak jika Anda hidup dalam kebenaran? Marilah kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, yang memberikan kami jalan menuju kehidupan dan kebenaran, jauhkanlah dari hati kami untuk bertindak dalam kejahatan, melainkan dekatkan kami kepada jalan kebenaran-Mu. Amin.